Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwiandana, 2022 14.0009. Di sini saya akan presentasikan eh, apa presentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan yang dengan dosen Bapak Riki Ruli Alfandi Siregar Eskom Mkom MT. Di sini ada konteks transformasi digital PLN dengan adaptasi terhadap kemajuan teknologi industri. Kemudian ada teori mengenai smart grid. Apa itu smart grid? Yang dimana di sini smart grid itu adalah modernisasi sistem pengiriman listrik yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Di mana ada tiga pengiriman listrik yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada aliran dua arah dengan pertukaran daya dan data antara PLN dan konsumen. Kemudian ada monitoring real time dengan pengawasan jaringan secara instan 24/7. Ketiga itu ada kualitas layanan dengan mengoptimalkan operasi dari pembangkit hingga titik beban. Kemudian ada tiga pilar operasional smart grid. Di mana ada yang pertama itu ada integrasi EBT, ada self healing, dan ketiga ada load balancing. Yang pertama ada integrasi EBT dengan mengelola sumber energi terbarukan, surya atau angin yang bersifat fluktuatif menggunakan prediksi AI. Yang kedua ada self healing yang dimana mendeteksi gangguan secara otomatis dan melakukan rerouting daya untuk meminimalisir pemadaman. Yang ketiga ada load balancing dengan menyeimbangkan pasukan dan permintaan secara cerdas untuk mencegah eh, beban berlebih atau yang dimana yang biasa disebut overload. Kemudian ada AI dan prediksi EBT. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLT sangat bergantung pada cuaca. AI menggunakan algoritma machine learning untuk pertama itu memproses data, cuaca, histori, dan satelit. Yang kedua memprediksi intermitensi atau gangguan pasukan. Yang ketiga itu mengatur energi stroke system, baterai saat produksi berlebih. Di sini ada dampak efisiensi smart grid. Dengan pertama itu ada penurunan latensi data dengan data 50% improvement. Yang kedua itu ada reduksi percobaan akses gagal dengan 90% reduction. Yang ketiga itu kepuasan pengguna dengan survei 60% user satisfaction. Data ini berdasarkan sintesis riset keamanan dan efisiensi infrastruktur smart grid tahun 2023 sampai 2025. Yang kedua itu ada materi tentang Smart Meter System Network atau Advanced Metering Infrastructure atau AMI. AMI di mana dengan eh, dia seperti dikategorikan dengan jantung konsumen. Dengan smart meter adalah perangkat elektronik canggih yang merekam konsumsi listrik dalam interval waktu singkat. Dengan tiga catatan, yang pertama itu pencatatan otomatis tanpa petugas lapangan, yang kedua itu deteksi dini percobaan pencurian listrik atau DEF detection. Yang ketiga itu transparansi tagihan melalui aplikasi PLN Mobile. Kemudian itu ada arsitektur komunikasi atau AMI, di mana tiga metode yang digunakan dari arsitektur komunikasi AMI. Itu yang pertama ada PLC, di mana PLC ini sendiri merupakan power line carrier yang menggunakan kabel listrik yang sudah ada untuk mengirimkan sinyal data. Yang kedua itu ada radio frekuensi, yang dimana menggunakan sinyal nirkabel atau SIG atau RF untuk area dengan kepadatan penduduk tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada GPRS atau selular, yang dimana menggunakan jaringan selular dengan 3G, 4G untuk komunikasi jarak jauh ke server pusat. Kemudian ada smart meter atau dengan tradisional, di mana ada perbedaannya itu fitur utama digunakan itu metode baca meter dengan meteran konvensional manual atau petugas lapangan. Dengan smart meter atau MI itu menggunakan otomasi atau digital network. Yang kedua itu ada akses data konsumen.
Dengan meteran konvensional hanya sebulan sekali, smart meter atau AMI real time per 15 sampai 30 menit. Yang kemudian ada aksis kontrol putus atau sambung, meteran konvensional manual ke lokasi. Smart meter atau remote jarak jauh. Yang terakhir itu ada deteksi gangguan. Dengan meteran konvensional tunggu laporan pelanggan. Smart meter atau AMI itu notifikasi otomatis ke pusat. Kemudian ada ekosistem digital masa depan, di mana ekosistem digital masa depan ini merupakan integrasi AI dalam smart grid bersekedar digitalisasi, melainkan fondasi bagi Indonesia merdeka energi yang efisien, andal, dan ramah lingkungan. Dengan persamaan efisiensi tenaga tinggi, efisiensi sistem tenaga. Mungkin itu tadi presentasi untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan. Saya mau maaf apabila ada kesalahan dan ucapan yang kurang benar. Terima kasih.